Hey guys, welcome back to podcast Online Seller Daily Life. Kali ini masih bersama dengan gue, Michael. Hari ini gue bakal ceritain tentang obat psikotropika. Karena belakangan ini berseliweran berita di media tentang seller yang jual obat jenis ini di marketplace. Terus ada buyernya beli. Nah, ketika buyernya dapat barangnya, ternyata datang sama polisi. Jadi ditangkap deh. Nah, sebenarnya apa sih obat psikotropika itu yang dijual di marketplace secara bebas? Padahal harusnya tuh sesuai dengan anjuran resep dokter. Nah, buat yang penasaran, efeknya apa sih sebenarnya bisa sampai orang tuh benar-benar gak boleh dijual bebas? Nah, apa rasanya, apa efeknya? Karena gue juga menggunakannya, tapi dengan legal. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi dari 2011-2012 lah ya, gue tuh udah datang ke dokter namanya psikiater. Nah, di sana gue tuh langsung dikasih obat sama dia. Nah, obat ini tuh memang harus menggunakan resep dokter. Dan ketika pertama kali gue dikasih resep itu pun cuman untuk seminggu. Bayangin, cuman untuk seminggu. Jadi kalau misalnya gue minum obat pagi sama malam, berarti kan ada 2 butir tuh. Gue cuman dikasih 14 butir. Udah gak lebih. Dan itu emang harus dengan resep dokter. Nah, habis itu ketika gue udah mulai lumayan familiar dengan obatnya, jadi gue langsung dikasih resep 2 minggu bahkan, belum boleh sebulan. Terus baru belakangan sebulan. Nah, gue menggunakannya juga lama-lama kan sama dokternya dibilang, kamu boleh menggunakannya misalnya dari sehari 2 kali jadi 2 hari sekali, boleh. Nah, untuk itu berarti dari yang resep sebulan gue bisa pakai itu obat sampai 2 bulan, bener dong? Nah, terus gue minta sama dokternya, dok, setiap kali gue datang kan dapat resep sebulan doang nih maksimal, boleh gak sih dijadiin 2 bulan? Dokternya bahkan punya peraturan, kalau peraturan pemerintah loh ini, gak boleh kasih obat dengan golongan itu lebih dari dosis sebulan gitu. Dan ini adalah peraturan. Nah, emang seberapa parah kah obat-obatan itu? Maksudnya sampai gak boleh lebih dari 2 bulan dan benar-benar peraturannya ditegakkan? Apakah benar-benar bikin ketagihan atau gimana? Nah, gue pengen ceritain nih di podcast episode ini nih, apa aja sih obat-obat yang dalam tanda kutip gue pakai gitu ya. Jadi dokter gue tuh selalu meresepkan gue 3 jenis 3 jenis obat. Satu namanya Xanax, yang kedua Depakote, yang ketiga itu Remintal. Nah, itu namanya sih, tapi gue nggak hafal itu isinya apa. Cuman kegunaannya ya untuk mood stabilizer, antidepresan, sama yang satu tuh Depakote sebenarnya buat epilepsi, anti kejang. Tapi ya kalau di gua efeknya kalau kejang itu kan semua otot lu kan tegang gitu ya. Nah, lu pernah nggak ketika lu stres banget, lu kayak emosi tingkat tinggi, semua badan lu tuh kaku, tegang, kesel banget gitu. Nah, ketika lu di titik itu, di titik kesel banget, stres banget, nggak bisa mikir, semuanya kaku, kesel gitu, kayak benar-benar emosional tingkat tinggi gitu. Nah, lu itu nggak bisa, badan lu tuh udah rusak, gimana ya, bukan nggak bisa dibenerin gitu. Jadi udah physical, udah gejala fisik. Nah, untuk itu gue dikasih obat itu supaya bisa lebih relax, bisa lebih slow gitu. Ya tujuannya supaya gue bisa tetap hidup seperti manusia normal gitu ya intinya. Kan gak lucu kan kalau tiba-tiba ini gue udah lama banget ya, jadi gue ceritain dulu nih.
Dulu itu tahun 2011, ketika gue ada stresor atau ada apapun gitu ya, gue bisa bener-bener emotionally uncontrol. Seperti gue bisa banting printer, banting gitar sampai hancur berkeping-keping, lempar piring ke tembok. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya tidak baik ya dilakukan, apalagi ketika lu di depan umum. Ini gak baik menurut gue ya, ini menurut gue. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, bahkan ada temen gue yang bilang, lu gak usah pakai obat penenang kayak gitu, ngapain, udah lepasin aja. Ya lu jadi diri lu aja gitu. Jadi kalau lu pakai minum obat penenang kan berarti lu menipu diri lu kan, lu nggak jadi diri lu. Nah, ada yang ngomong kayak gitu. Ya kalau lu emotion, ya emotion aja, udah lepasin aja, ngapain lu tutupin pakai obat penenang. Lah menurut gua ya beda, ini pandangan tiap orang beda ya. Menurut gua kalau hal itu nggak baik, ya buat apa dilakukan gitu nggak sih? Ya ketika lu udah, contoh lu udah sakit gula gitu, sakit kepala deh, dan lu butuh obat kan, ya nggak mau deh lu minum tuh obatnya. Jadi sama sebenarnya kayak gue, di otak gue ada yang error gitu, jadi gue harus mau gue mengkonsumsi obat itu. Nah, gue ceritain sebelumnya semua kejadiannya, gejalanya, apa segala macam apa yang gue rasain, gue ceritain ke dokter gue, dan dia akan meresepkan obat gitu. Dia resepin, dan gue selalu bilang ke dia, gue minta dosis yang paling kecil, karena ya gue belum tahu kan. Jadi ketika lu misalnya contoh deh, gampang ya, lu lagi makan di restoran gitu, lu pengen tahu ini cabe seberapa pedes, lu nggak mungkin yang langsung ambil 1 sendok makan, bener dong. Lu harus ambil kayak setengah atau 1/4 sendok teh dulu lah, lu cobain. Oh ternyata kurang pedes, lu tambahin lagi gitu. Kalau lu kasih langsung 1 sendok makan kan lu pusing sendiri nanti, atau kepedesan sama. Jadi gue bilang dokternya, dokter tolong kasih gue resep yang paling kecil dosisnya, dan kalau emang itu nggak ngefek baru boleh dinaikin gitu maksud gue. Ya ternyata yang bisa tahu ini kan sebenarnya cuma gue ya. Jadi dokter pun sebenarnya nggak bisa tahu, karena dia nggak ngerasain. Yang ngerasain tuh kalau ini berhubungan dengan kesehatan mental, yang ngerasain ya gue sendiri gitu. Nah ketika gue minum itu obat, wah ternyata nih efeknya terlalu kuat. Nah apa sih efek terlalu kuat gitu, sampai gue bisa lemes banget gitu, tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu terlalu kuat. Jadi gue akhirnya gue bagi dua, terus gue coba, oh ternyata ini pas. Nah pasnya itu kayak gimana, ketika gue, jadi ini gue ceritain kasus yang terbaru nih. Jadi awal-awal kan tahun 2012 tuh, ini sekarang udah 2022. Nah jadi kemarin itu trigger gue adalah ketika gue jual mobil. Jadi gue punya mobilnya, knalpotnya diganti dari yang standar ke yang racing. Nah knalpot standarnya gue udah minta tolong disimpan baik-baik, jangan sampai hilang di gudang. Nah ketika gue jual orangnya minta dong knalpot standarnya, dicari keliling gudang kagak ada. Wah itu stres banget gue. Padahal menurut orang normal ya, ini gue nggak ngerti sih, menurut orang normal mungkin cuman sekedar ya udah digantiin aja, dibeliin aja knalpotnya, atau ya udah di refund aja gitu. Entah kenapa gue tuh kepikiran gitu, stres banget, sampai gue cuma bilang aja ke buyer, udah balikin aja semua duitnya. Gue balikin, mobilnya dibalikin, udah gue jual ulang. Ya gue sampai seimpuls emosi itu tuh, karena gue udah gak bisa mikir. Jadi apa yang di kepala gue tuh pusing banget, padahal cuma sekedar knalpot ya.
menurut gue itu nggak baik sih. Jadi akhirnya gue coba minum obat karena tuh benar-benar pusing banget, tau gak? Jadi semuanya tuh berkumpul di kotak gue nggak bisa mikir. Nah, karena gue masih ada obat penenang itu dari dokter, jadi gue minum tuh setengah resep aja, setengah dosis. Jadi gue minum, terus gue tunggu beberapa saat, ya sejam lah, sambil gue denger lagu, sambil gue nonton Netflix gitu. Dan akhirnya gue bisa berpikir jernih, gue bisa cariin knalpotnya, gue tanya, oh ada, ya udah, terus gue beli. Atau enggak gue cuma langsung kasih nomor telepon kontak yang punya jual knalpotnya, terus udah suruh bayarnya, suruh beli, gue refund sekian rupiah. Udah beres, udah selesai. Sebenarnya sesimpel itu case-nya. Tapi ketika lo overthinking, ketika gue udah gak bisa berpikir jernih, itu semua kayak jadi masalahnya super berat. Nah itu yang terjadi ketika gue overthinking, depresi menyerang gitu. Gue sampai sedih gitu, sampai kayak diliputi kekecewaan lah, kekesalan. Nah kayak gitu kan gak baik, gak bisa membuat lu berfungsi sebagai manusia pada umumnya. Itu yang bikin gue jadi mencoba minum obat lagi gitu. Itu namanya antidepresan, mood stabilizer. Nah obat ini sebenarnya gak boleh dijual bebas, karena ketika lu minumnya gak sesuai dengan resep dokter, ya bahaya. Ya bisa kolaps, lo bisa lemes, atau mungkin bisa nge-fly. Tapi gue gak pernah coba ya, karena gue minum kebanyakan dikit aja tuh udah ngantuk gitu. Bukannya bisa kerja malah jadi lemes. Nah ketika gue minum itu ya, terus udah gitu gue ketemu temen gue nih. Jadi kan udah selesai urusan mobil, terus gue pergi sama temen gue. Wah itu tuh macet parah, hujan lah, gak nyaman lah. Tapi gue bisa tetap tenang. Gue diem tenang gitu, menikmatin makan, dingin gak apa-apa, ngobrol santai gitu. Ya walaupun temen gue bilang, oh lu diem banget hari itu. Ya better lah daripada gue mencak ya. Ya udah, itu sih yang terjadi sih di hidup gue. Baru ini, mungkin kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Nah ketika gue tiba-tiba, ini sih benar-benar parah sih emang, otak gue tuh bisa tiba-tiba bisa gloomy gitu seharian. Gue gak pengen apa-ngapain, gue emotionally uncontrol. Nah sebelum gue terjadi hal-hal seperti itu lebih lanjut, makanya gue sedia obatnya. Gue minum obat itu supaya gue bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Oke, terus tadi itu gejalanya apa sih? Bisa bikin ketagihan gak? Menurut gue bukan ketagihan, tapi lebih ke arah lu kalau mau hidup normal ya lu mau gak mau harus minum. Itu sih menurut gue ya. Ini pandangan hidup sih, beda-beda tiap orang ya. Ada yang kayak tadi pertama kali gue bilang tuh, ya kalau lu emosional ya lu jadi orang yang emosional aja udah. Ya ketika gue memang lagi pengen mengeluarkan sisi emosional, contohnya nih, gue harus main musik gitu, atau gue harus bikin artwork, atau gue pengen gambar lagi nih ya, ketika itu gue lagi pengen main watercolor gitu ya, atau main gambar-gambar di Wacom. Nah ketika hal itu terjadi, atau gue lagi mesin motret, gue gak bakal minum tuh obat supaya otak kreatif gue jalan gitu. Gak apa-apa gue agak mood swing sedikit, tapi mood itu akan mempengaruhi hasil karya gue. Nah itu yang terjadi tuh. Kalau gue minum mood stabilizer, mood gue stabil banget, emosionalnya flat gitu. Jadi gue nggak bisa tuh keluar musik yang aneh-aneh lah, atau ide-ide brilian, nggak ada. Ini yang terjadi di gue ya, nggak tahu kalau yang terjadi di orang lain. Nah itu sih. Jadi kalau lu mau jadi diri lu sendiri, ya lu mau jadi diri lu yang seperti apa ya boleh aja. Kalau lu nggak minum
obat. Cuman kan ya takutnya nanti bisa membuat orang lain sakit hati atau kecewa atau melukai orang lain, perasaan orang lain, kan itu nggak baik ya. Jadi bukannya bikin ketagihan ya itu. Terus emang harus sesuai dengan resep dokter. Jadi gue memang ke psikiater ketika gue membutuhkan tuh obat. Gue dateng, terus gue minta resep, minta sebulan, gak apa-apa gitu. Tapi sambil cerita, oh keadaannya seperti ini, gue udah better gitu, cuman gue butuh stok obat aja dok gitu. Sama di apotek juga katanya obat jenis ini tuh dihitung, bener-bener dihitung. Bahkan satu butir hilang pun ribet urusannya. Itu sama seperti obat tidur juga ada yang namanya Zolmia, itu obat tidur itu juga perlu dihitung dan harus sesuai resep. Oke, gue rasa itu aja tentang obat penendang, obat psikotropika yang mungkin bisa disalahgunakan dan bisa dijual di marketplace. Ya gue sih nggak beli di marketplace ya, gue beli di apotek dekat rumah, harganya sama aja kok. Oke, thank you banget buat yang dengerin podcast episode ini tentang obat golongan psikotropika. Buat kalian yang sakit atau ngerasa stres atau ya hidupnya tuh lagi down banget gitu ya, gue percaya kalian bisa melewatinya. Kalau kalian butuh pertolongan, menurut gue pertama-tama lu harus ke psikolog dulu, ngobrol. Kalau memang gak bisa banget ya mau gak mau pakai obat, it's okay. Hidup lu bakal kayak gue lah, bisa bikin podcast sampai 100-an episode, bisa jadi speakers. Jadi kalau di Instagram gue tuh di @_hellomichael, gue beberapa kali ngobrol sama seller lain, jadi gue bisa berfungsi gitu. Gue bisa ketemu orang, ngobrol sama orang dengan baik, berkomunikasinya dengan normal gitu, main musik di gereja, pelayanan. Ya gue bisa hidup kayak orang normal, keluarga baik gitu. Lain halnya kayak gue mungkin 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu gue benar-benar ngurung diri, gak mau ngapa-ngapain, di sekolah hancur, di temen hancur, nah kayak gitu tuh. Beda kan? Ya buat kalian yang pengen hidup dalam tanda kutip normal, lu seperti lu apa adanya, ya gimana ya, itu pilihan hidup lu. Thank you buat yang udah dengerin podcast episode ini. Jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day.